Tuhan, tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Selalu baru, dan selalu baru setiap pagi. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhanlah Allah kami yang memelihara kami, Tuhanlah Allah yang hidup. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau. Dan kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari lanjutkan pekerjaan-Mu, supaya Tuhan bukan hanya sekedar sebuah ritual, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas kami beribadah, tapi benar-benar Tuhan, Engkau membukakan bagi kami firman-Mu, buat kami paham, buat kami mengerti. Roh Kudus, kami percaya bahwa ketika Engkau hadir Tuhan, maka Engkau akan memberikan kami kemerdekaan lewat firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami mengerti itu Tuhan, memberikan kami Tuhan, rema-rema yang kami kerjakan, kami lakukan. Terima kasih Tuhan, urapilah kami, urapi hati kami, urapi telinga kami. Biarlah firman ini Tuhan jatuh di tanah hati yang subur, supaya kami yang mendengarnya Tuhan, kami juga menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena perbuatan kami. Terpujilah namamu, urapi hambamu, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin, amin, puji Tuhan. Ya, silakan duduk saudaraku, selamat hari Minggu, gimana kabarnya? Puji Tuhan ya saudaraku ya. Ya, makasih Pak Yo dan juga Ibu Linda yang beri saya waktu dan kesempatan hari ini bisa bersama dengan saudara. Oke, saudara, hari ini kita bicara tentang, ya monitornya kebesaran ya, yang bisa dibantu dikecilin dikit. Saudara, kita bicara tentang legacy, ya apa itu legacy? Kalau menurut saya, saudara, kehidupan itu seperti sebuah pertandingan lari. Ya, ini ya, pelari sebelumnya, kemudian pelari berikutnya. Pelari sebelumnya membawa tongkat, nanti akan diserahkan kepada pelari berikutnya. Saudara, dalam pertandingan estafet ini, kita berlari berantai. Jadi kalau pelari sebelumnya berlari sangat baik, kalau pelari sebelumnya berlari sangat-sangat eh, tanpa kesalahan, maka pelari selanjutnya akan jauh lebih gampang. Tetapi jika pelari sebelumnya itu membuat banyak kesalahan, ya, maka pelari yang menerima tongkat berikutnya ini itu akan berusaha sekeras mungkin untuk memperbaiki kesalahan dari pelari sebelumnya, betul? Jika waktu yang dibutuhkan oleh pelari sebelumnya sangat banyak, maka dia harus berlari sekencang-kencangnya untuk bisa mengalahkan musuh atau lawan oleh karena kesalahan daripada pelari sebelumnya. Nah, saudara, seperti itulah warisan. Semua kita ini adalah pelari-pelari yang membawa tongkat estafet. Anda tinggal nanti menyerahkannya kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak, kepada pelari berikutnya. Jika saja saudara kita ini hidup semaunya, kita hidup seenak kita hidup yang kita suka, kita tidak pernah memperbaiki diri, kita lakukan apa saja saudara yang mau hitam ya dibablas, mau putih juga disikat saudara, maka ketika Anda menyerahkan tongkat itu kepada anak-anak kita, maka jelas dia harus berusaha jauh lebih keras untuk berhasil. Oleh karena apa? Menutupi kesalahan yang kita buat. Demikian pula kita. Hari ini, saudara, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda bangun hari ini, itu adalah akibat dari hal-hal yang diberikan oleh generasi sebelum saudara kepada saudara, bukan? Anda bilang, oh saya begini, saya gini. Ya, memang karena apa yang telah dibuat pada generasi sebelumnya. Jadi itulah sifatnya warisan. Makanya Salomo berkata di dalam Pengkhotbah pasal 2, dia berkata bagus sekali. Coba kita sama-sama lihat dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ya next dibantu. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Nah, kenapa, saudara? Sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Ya, generasi berikutnya. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu, siapa orang itu, generasi yang akan datang. Berhikmat atau bodoh. Meskipun demikian, entah dia berhikmat, entah dia bodoh, mau berhikmat atau maupun bodoh, tidak ada jalan lain, saudara, kecuali Salomo harus memberikan kepada orang yang datang setelahnya itu kuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat.
ini pun sia-sia. Jadi Salomo berkata bahwa apa yang aku bangun ini, keberhasilan yang saya bangun ini, jika nantinya akan jatuh ke tangan orang bodoh, maka sia-sia. Harapan dia, saudara, adalah dia akan menemukan bahwa generasi yang datang sesudahnya adalah orang berhikmat. Karena kalau dia berhikmat, maka apa yang dia bangun ini dapat diteruskan. Betul? Makanya ada orang berkata generasi pertama itu membangun, generasi kedua itu mengembangkannya, generasi ketiga menghancurkannya. Kenapa? Karena tidak kita dapatkan orang berhikmat. Itulah sebabnya setiap kita harus mempersiapkan sebuah warisan, supaya warisan ini menjadikan orang-orang datang setelah kita itu berhikmat. Barulah saudara, hidup kita ini tidak sia-sia. Itulah kehidupan orang benar. Karena kehidupan orang benar itu, generasi setelahnya akan lebih mulia. Bukankah Alkitab berkata bahwa orang benar itu akan berjalan makin lama makin terang? Dan Alkitab berkata bait suci setelahnya itu jauh lebih mulia daripada bait suci sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita catat, saudara, bahwa setiap kita harus mempersiapkan legacy, warisan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Nah, minimal hari ini kita akan bahas 6 jenis warisan. Mungkin saudara berkata, oh saya sudah tahu Pak, warisannya pasti, ya pasti kalau bukan harta, ya pasti iman, ya paling begitu saudara. Tapi coba hari ini kita belajar sesuatu, saya harap ini menjadi berkat untuk kita. Yang pertama saudara adalah, yang pertama saya sebut sebagai warisan rohani. Ya, ini adalah warisan yang harus kita siapkan bagi anak cucu kita. Coba Anda lihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Yuk kita baca bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus ini temannya siapa? Temannya neneknya atau temannya mamanya? Hah? Paulus ini temannya nenek apa teman mama? Ya teman nenek. Karena dia pernah kenalan sama Lois. Ya, ternyata dia masih hidup ketika siapa? Ketika Yunike lahir. Bahkan dia masih hidup ketika Timotius lahir. Nah, dia bilang saudara kepada Timotius, aku melihat jenis iman yang sama yang pernah hidup di mamamu, Yunike. Dan aku juga melihat iman yang sama yang hidup pada diri nenekmu. Anda melihat ini? Ini bukan sesuatu benda yang dikatakan hanya sekedar diberikan saja. Enggak. Tetapi saudara harus mengerti bahwa iman yang dimaksudkan ini hidup pada neneknya, hidup pada mamanya, dan hidup pada Timotius, itu bukan sebuah warisan yang hanya diberikan sekedar copy paste. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan yang dipanggil pada masa Lois, dipanggil juga pada masa Yunika. Artinya apa? Yunika bukan hanya sekedar melihat iman daripada Lois, tapi dia mempercayai Tuhan yang sama. Sehingga dikatakan apa? Aku melihat jenis iman yang sama, karena Tuhan yang dipercayai itu sama. Nah, Timotius juga mengalami yang sama. Jadi saudara begini, saudara, kita harus menyadari bahwa warisan iman itu bisa diwariskan. Iman yang hidup itu bisa diwariskan. Apa yang Anda percayai di dalam Tuhan, itulah yang akan Anda sharingkan, itu yang Anda doakan, itu yang saudara akan diikuti oleh anak-anak kita. Kalau saudara bilang, kalau saudara mungkin pernah mendengar ayat yang berkata begini, saudara. Aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Oke? Itu bukan sekedar sesuatu yang hanya sekedar ucapan aja, bukan saudara. Tetapi Tuhan pernah dipanggil di masa Abraham, dan Tuhan pernah dipercayai di masa Ishak, dan Tuhan pernah dipercayai, dipegang teguh oleh masa Yakub. Jadi Abraham punya pengalaman pribadi, Ishak punya pengalaman pribadi, Yakub punya pengalaman pribadi. Setelah masa hidup mereka, barulah Tuhan bilang, akulah Allahnya Abraham, akulah Allahnya Ishak, akulah Allahnya Yakub.
Jadi saudara tidak otomatis loh saudara, Anda jadi Kristen, anak Anda jadi Kristen. Enggak otomatis. Saya hamba Tuhan, punya 4 anak. Saya tidak berani bilang bahwa mereka pasti harus jadi pendeta atau harus jadi orang Kristen. Mereka mungkin percaya sama Tuhan, tetapi kekuatannya harus saya wariskan berupa apa? Pengajaran-pengajaran, berupa dorongan-dorongan, berupa doa-doa, supaya mereka benar-benar menerima iman yang sama. Makanya saya kadang-kadang heran, saudara ya, banyak orang itu kalau tidak naik kelas, kalau tidak lulus, saudara, mereka khawatir. Tapi kalau anaknya tidak ke gereja, ya nggak apa-apa. Anaknya tidak baca Alkitab, nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau tidak lulus, waduh, ngamuk. Makanya Senin sampai Sabtu disuruh les, disuruh kurikulum apa, latihan apa, saudara. Supaya nanti kamu jadi orang sukses, kan begitu, saudara. Nanti Sabtu mah capek mah, Minggu aduh capek mah, mumpung hari ini tidak ada pelayanan. Ya wes istirahat, oh besok Senin gas lagi, kan begitu, saudara. Kita kasih porsi kepada anak kita, porsi kecil loh untuk warisan rohani. Benar nggak? Karena kita berpikir, saudara, manusia itu kalau punya duit, nanti tidak akan diinjak orang. Salah besar. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Jadi, saudara, kita harus bisa memahami bahwa ada warisan yang disebut sebagai warisan rohani. Ini sifatnya kekal. Ini sifatnya kekal. Dan saya bilang, ini adalah yang utama yang harus kita pikirkan. Karena saya pernah bilang sama saudara, bahwa ikut Tuhan itu bukan supaya kaya loh. Anda tidak butuh Yesus untuk kaya. Ikut Tuhan itu bukan supaya Anda dapat perlindungan, supaya aman. Anda tidak perlu Yesus untuk aman. Tapi Anda ikut Yesus supaya dosamu diampuni. Anak-anak kita bisa kaya. Anak-anak kita bisa sukses. Tapi pertanyaan besar, apakah dosanya diampuni? Karena yang bisa ngelakuin adalah pribadi dan salib. Nah, ini yang harus diberitakan kepada mereka dan mereka harus mengalami perjumpaan itu. Nah, yang kedua, saudara, coba kita lihat warisan yang kedua. Ini jarang disampaikan mungkin ya, tapi saya mau sharing kepada saudara. Warisan martabat keluarga. Ya, kenapa saya bicara ini? Saya nggak bicara tentang status. Saya nggak bicara tentang tingkatan sosial. Oh, berarti martabat keluarga itu, Pak, berarti kita harus ada di sebuah jenjang yang status sosialnya tinggi. Enggak, saudara, bukan. Ini bukan bicara tentang status sosial, bukan bicara tentang jumlah harta, bukan bicara tentang tingkatan status kita. Bukan. Tapi ini bicara tentang kehormatan keluarga. Artinya apa, saudara? Tidak butuh uang untuk supaya kita ini terhormat. Tetapi sikap kita, ya apa yang kita bangun dalam kehidupan kita, seberapa terhormatnya kita, itu bisa menjadi martabat keluarga. Ada orang yang nggak punya uang, banyak saudara, tapi cukup terhormat. Ada orang yang punya banyak uang, tapi sama sekali tidak terhormat. Kenapa? Karena kehormatan keluarga itu tidak dibangun lewat uang. Kehormatan keluarga dibangun lewat nilai, value. Dan saudara, uniknya apa? Kalau Anda baca ini, saudara, coba lihat Amsal 17 ayat 6. Ini berlaku dua arah loh. Ya, coba lihat. Mahkota orang-orang tua adalah apa? Anak cucu. Ya. Jadi orang tuanya bangga kepada siapa? Anak cucunya. Benar ya? Tapi saudara, Anda balik lagi, Anda lanjutkan bagian B-nya. Dikatakan apa? Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi orang tua bangun apapun untuk anak supaya dia bangga. Tapi jangan salah saudara bahwa apa yang Anda perbuat itu bisa mempermalukan anak, bisa juga membanggakan anak. Saya sering dengar, mungkin Anda juga sering dengar, kita bilang begini sama siapa? Sama anak-anak kita. Nah, kamu baik-baik hidupnya. Kamu hati-hati ngomongnya. Kamu bergaulnya itu baik-baik. Kamu jangan bikin malu sama papa mama. Benar nggak? Sering Anda dengar begitu, Anda bilang begitu sama ini. Tapi pernah nggak saudara dengar, ya, ada sepasang suami istri
atau anak-anak kita yang sudah dewasa, dia tiba-tiba tarik tangan mamanya dan dibilang, "Ma, jangan bikin malu kita anak-anak." Jarang Anda dengar. Atau sering Anda dengar. Atau sering Anda alami. Sampai di mobil kita sudah kasih dia rule. "Ma, nanti kalau ketemu ini, kau usah ngomong ini, Ma. Nanti kalau ketemu si A, si B, kau usah cerita ini ya, Ma." Karena kita tahu, saudara, aib keluarga, dia bawa cerita kemana-mana. Rumah tangga anak pertama, rumah tangga anak kedua, rumah tangga anak ketiga. Anakku yang paling besar tuh ciamik. Kalau yang kedua ya rodo-rodo lah. Kalau yang ketiga, waduh, bocah. Semua sudah tahu, saudara. Sehingga apa, saudara? Kehormatan anak-anak itu tidak mereka dapatkan pada orang tuanya. Padahal seharusnya martabat keluarga itu menjadi warisan bagi anak-anak. Sehingga saudara ketika mereka berdiri di sebuah status, sebuah lingkungan, mereka bangga. Karena mereka adalah keturunan kita. Jangan Anda berpikir kita bangun anak-anak untuk supaya kita bangga. Tapi sikap kita itu bisa saja membuat mereka malu atau membuat mereka bangga. Ya, jadi mari saudara kita harus bisa hidup dengan baik. Saya pernah ketemu orang, ya, ya mungkin juga jemaat lah bisa dibilang lah ya. Jadi ini orang tuanya senang sekali utang. Utang kemana-mana, saudara. Satu kali, saudara, mama anaknya bilang begini, "Saya nggak tahu lagi mau ngurus mama kayak apa. Karena ini seperti bom waktu," dia bilang. "Kalau mama terus utang, nanti kita anak-anak yang malu. Kita anak-anak yang susah bayar." Enggak, mama nggak utang siapa-siapa. Nanti, saudara, tidak lama kemudian muncul tagihan. Baru ngaku. Nanti diam-diam lagi, saudara. Akhirnya dia suruh saya datang ke mamanya. Dan sama sekali, saudara, mamanya ini memang tidak mau ngomong. Jadi saya kemudian berpikir, ya sudahlah. Mau gimana juga itu adalah orang tuamu. Ya, yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Tetap mengasihi. Tapi ini masalah, saudara. Dilema. Dilema tidak dimakan papa mati, dimakan mama mati. Apa namanya? Buah si malakama. Nah, kita sulit, saudara. Kenapa? Karena martabat keluarga ini tanpa kita sadari, Anda jangan hidup seenaknya. Anda jangan hidup, "Ya aku enggak mau peduli. Pokok saya apa, saya suka, saya lakuin." Anda kan wariskan itu, saudara. Kenapa? Kehormatan anak-anak itu ada pada Anda. Ada pada kita loh. Ya. Nah, coba kita eh, bertanya, saudara, coba. Seberapa terhormatkah atau seberapa banggakah anak-anak ketika dia mengakui atau menyadari bahwa kita ini adalah orang tuanya? Pernah nggak saudara nanya? Saya pernah nanya, saudara, sama anak saya. "Dan kamu bangga nggak papamu jadi pendeta?" Saya harus tahu. Ya, dia cerita, saudara. Dia bilang, "Iya, saya bangga. Ya, walaupun apa yang papa ngomong di mimbar itu sama dengan di rumah." Jadi saya harus bicara, saudara. Karena kalau tidak, percuma nanti saya khotbah. Ya ngapain? Ya. Nah, saya pernah membayangkan. Coba kita bacalah satu ayat lagi. Coba kita lihat. Dibantu saya. Next. Ini dia. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih apa? Berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi nama baik itu, saudara, itu adalah warisan buat anak-anak. Nanti, saudara, dengar ya. Satu saat nanti anak-anak kita itu gampang dapat kerja, gampang sekali dapat kesempatan oleh karena orang mengenal kita sebagai orang baik. Benar nggak? "Kamu anaknya siapa?" "Saya anaknya si A." "Ya sudah, ayo kerja sama saya." Jadi rebutan buat teman-teman kita. Kenapa? Karena itu anak kita. Tapi kalau dia bilang, "Kamu anaknya siapa?"
Anak si A, nah kebetulan. Papamu sudah mati, dia utang saya tidak bayar-bayar tuh. Kamu jangan pulang. Matang, saudara. Kita menutup pintu berkat anak-anak kita. Oleh karena apa? Kita nggak bangun nama baik loh. Saya pernah berpikir loh ya, ini hanya pikiran saya, nggak tahu Anda berpikir enggak. Anggapkanlah satu kali, saudara, anggaplah satu kali ada seorang anak perempuan, itu kemudian, atau seorang anak laki lah, ya dia jatuh cinta dengan siapa? Dengan seorang wanita. Gitu ya. Aduh, mereka sangat-sangat mencintai, mereka benar-benar merasa cocok, ya, udah cocok, chemistry-nya masuk, dan mereka merasa udah saatnya lah kita lebih serius lagi. Kemudian saudara, cewek ini bawa dia ke pertemuan keluarga. Ya, maka anak laki ini duduk di sana, di situ ada pacarnya, di situ ada saudara pacarnya, di situ ada papa mama pacarnya. Sambil mereka makan, sambil mereka dinner, saudara, sambil mereka itu sudah hampir selesai, tiba-tiba papa anak ini atau mama anak ini, anak perempuan ini bilang begini sama anak laki-laki ini, saudara. Dia bilang begini, eh, papamu kerja apa? Ya. Kemudian anak laki ini kebingungan jawab, saudara. Dia bingung mau jawab apa. Dia bingung, saudara. Akhirnya setelah lama diam, dia bilang, saya nggak tahu, Anti. Saya nggak tahu, AI. Saya nggak tahu, Tante. Loh kenapa? Ya, sejak eh, usia 10 tahun, Papa sudah pergi sama wanita lain. Mungkin begitu. Oh, iya, iya. Jadi kamu nggak pernah ketemu papamu loh? Topik bahasan berubah total, saudara. Daging kayak sandal jepit. Masuk di sini nggak bisa ketelan, betul nggak? Di situ saudara semua berakhir, ya. Dia pulang saudara, kemudian mamanya bilang begini sama anaknya. Noni, ganteng sih ganteng, pinter sih pinter, tapi mama nggak suka. Karena bukankah ada pepatah yang bilang perhatikan bibit, bebet dan bobot. Ini cuma pikiran saya. Apakah pernah terjadi? I don't know. Tapi kira-kira bisa terjadi menurut saudara gimana? Bisa. Ya sudah kita sepakat berarti. Ya, kemudian saudara dia mulai sekarang mama nggak setuju. Maka putuslah cinta mereka bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena mereka tidak mendapatkan kehormatan, warisan kehormatan dari generasi sebelumnya. Tapi karena mereka tidak mendapatkan sebuah nama baik dari generasi sebelumnya. Setelah mulai menangkap ini, hiduplah benar, hidup kencang. Tidak ada uang, tidak masalah, tapi hidup terhormat. Jaga kehormatan saudara, jaga nama baik saudara. Karena Alkitab bilang saudara, kalau seseorang namanya baik, sekalipun tidak punya kekayaan besar, itu lebih berharga. Sekalipun tidak punya emas dan perak, tapi kalau dikasihi orang, itu lebih baik. Ini warisan, saudaraku, warisan. Jadi janganlah hidup semau kita. Karena satu saat nanti kehormatan kita itu akan diminta, ditagih oleh generasi setelah kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ini juga mungkin jarang disampaikan, tapi saya coba sampaikan satu-satu, satu-satu. Ya, semangat sekali ini ya. Satu-satu. Hilangkan dulu, hilangkan lagi. Ini benda ya. Oke, 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 stop. Saudara, warisan karakter. Ya, warisan karakter. Ini adalah satu warisan yang kita siapkan untuk mereka. Artinya apa? Kita, mungkin Anda berpikir bahwa karakter itu dibentuknya satu arah. Ya, iya Pak, saya lagi latih dia ini Pak. Saya lagi disiplinkan dia Pak. Sebenarnya tidak begitu, saudara. Sebenarnya karakter ini adalah warisan dari karakter kita. Jadi begini, kita nggak bisa tidak punya karakter, terus kita ambil buku yang mengajar karakter, terus kita tanamkan. Nggak bisa.
Yang benar adalah Anda baca buku nih contoh ya. Karakter itu, pelajaran itu Anda masukkan ke sini. Anda hidupi. Setelah Anda hidupi, Anda wariskan. Nggak bisa, saudara, Anda masukkan dia ke sekolah karakter. Anda kirim dia ke sekolah yang baik. Supaya dia belajar karakter di sana. Nggak bisa. Karena apa? Karakter itu adalah bagian dari warisan. Coba Anda lihat, setiap orang hanya dapat membawa anak-anak mereka pada jalan yang pernah mereka lalui sebelumnya. Bukan yang orang lalui sebelumnya. Kalau Anda baca di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan apa? Train up a child in the way he should go. Train up, kita itu jadi coach. Kita jadi trainer bagi anak-anak. Nah, karakter itu hanya bisa diwariskan lewat teladan. Karakter itu tidak bisa diwariskan dengan teori, nggak bisa. Karakter itu hanya bisa diwariskan lewat teladan. Hidup sama-sama, jalan sama-sama, ngelakuin sama-sama. Jadi mereka alami, dan kemudian itu menjadi nilai. Makanya saya tulis begini, coba sama-sama kita baca. Ya, kata Anda nanti ganti dengan saya. Coba dibantu next. Kata Anda ganti dengan saya, ya. Satu, dua, tiga. Jika saya tahu yang benar, tetapi tidak melakukan yang benar, maka ketika saya bicara kebenaran, perkataan saya, oke, ulang lagi ya, satu, dua, tiga. Jika saya tahu yang benar, tetapi tidak melakukan yang benar, maka ketika saya bicara kebenaran, perkataan saya kehilangan kuasanya. Ya, jadi saudara, karakter itu bukan teori, bukan sesuatu yang kita ngomong tapi kita tidak ngelakuin. Karakter itu adalah warisan yang diwariskan lewat teladan yang dihidupi lebih dulu. Setelah dihidupi lebih dulu, kemudian bisa dicontohkan. Contoh-contoh hidup itulah yang akan menjadi sebuah warisan. Ya, saya nggak tahu nih saudara, saya nggak tahu ini ada 6 ini. Yang mana nih kira-kira yang masih belum? Yang mana nih yang masih perlu saya bangun Pak? Yang mana nih Pak yang perlu saya bertobat? Nanti sama-sama kita akan refleksi di dalam hadirat Tuhan. Yang keempat saudara, coba kita lihat. Anda mungkin baru pertama kali dengar ada warisan namanya koneksi. Ya, tapi koneksi itu juga termasuk dalam warisan. Kenapa saya bilang begitu? Begini saudara. Koneksi yang kita bangun itu sangat penting. Karena itu bisa diwariskan kepada generasi setelah kita. Ya. Kalau saudara ini punya koneksi yang baik sama setiap orang, hubungan saudara dalam pertemanan, friendship itu dekat, baik. Maka nanti saudara, anak-anak saudara nanti akan gampang. Karena apa? Karena Anda punya koneksi. Kalau Anda bergaul di circle ini, terus ngerusak. Pindah lagi ke circle ini, ngerusak. Pindah lagi ke circle ini, ngerusak, saudara. Nanti umur Anda tambah, circle saudara tambah kecil. Waktu nanti saudara, anak-anak saudara mau terkoneksi, mereka bingung tuh. Kita mulai dari nol semuanya, saudara. Padahal kalau saudara ini punya koneksi yang baik, anak-anak kita itu gampang, saudara. Saya, saudara, anak-anak itu eh, rata-rata mereka ada magang, ya. Ada magang, saudara. Nah, yang terakhir ini, yang pertama itu sejak dia masih masih kuliah, dia sudah mulai online shop apa segala macam, kerja segala macam. Dia magang di hotel dan dia langsung diterima. Saya nggak terlalu urusin, ya. Yang kedua, saudara, itu juga dia ambil desain, fashion design, dan dia kerjakan banyak hal. Sebelum dia lulus, dia sudah punya online shop juga. Dia bangun sendiri, dan dia koneksi semua, dia sendiri yang bangun. Oke, saudara. Ya. Yang ketiga, itu dia buka florist, ya. Dia juga bisnis internasional, sudah selesai juga, dia bikin sendiri. Nah, dan dia sendiri yang bangun koneksi.
Nah, yang ketiga ini yang keempat agak pendiam, saudara. Udah hampir lulus, dia masuk di magang, dia desain di kafe, ya desain grafis. Ya, agak pendiam, saudara. Satu kali, saya bilang, kamu mau di mana kira-kira magang ini? Dia bilang, di Surabaya ini jarang ada yang besar. Ya, kecuali ada satu tempat, beberapa tempat, tapi mungkin bisa masuk apa tidak, saya nggak tahu. Saudara tahu, saudara, tiba-tiba ada satu jemaat, dia bilang, kamu kan ini ya di kafe ya? Aku punya sepupu nih. Ternyata sepupunya kenal saya, saudara. Dia datang, dia bilang, kamu anaknya Pak Henry? Iya. Ya sudah, kapanpun kamu mau masuk. Dia bilang, kapanpun kamu mau masuk, setelah magang kamu mau kerja di sini juga, terbuka. Dia pulang, dia cerita. Saya bilang, kamu enak ya. Ya, hanya bawa nama papi, kamu sudah langsung bisa diterima. Iya, itu namanya ordal katanya. Ya, orang dalam. Itu namanya jalur jalur private. Ya memang pemilik daripada kantor itu memang saya kenal, saudara. Kita juga pernah layani keluarganya. Tapi saya nggak nyangka bahwa ternyata dia juga buka buka usaha itu. Nah, saudara lihat, saudara, anak-anak itu tidak terkoneksi loh dengan koneksi kita, tapi bisa diwariskan. Ada satu contoh di Alkitab, coba kita lihat, ya, diklik sekali. Kejadian 24 1 sampai 4. Ya, coba kita lihat. Adapun Abraham telah tua, lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Oke. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara mana? Perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang di mana? Yang di antaranya aku diam. Jadi Abraham tinggal di mana? Abraham tinggal di Kanaan. Betul ya? Abraham tinggal di Kanaan. Dia punya rumah di sana, dia menjadi kaya di tanah Kanaan. Oke? Tapi dia bilang sama Eliezer, hambanya ini, kamu jangan ambilkan istri untuk anakku dari perempuan Kanaan. Karena perempuan Kanaan ini rata-rata penyembah berhala. Oke? Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anak. Ishak tidak tahu apa-apa tentang negeri papanya. Tapi Abraham mengkoneksikan antara Ishak dengan negeri kelahirannya. Disitulah dia ketemu dengan siapa? Ribkah. Nah, saudara perhatikan, saudara. Waktu kita ini bisa mewariskan koneksi kita, anak kita itu tidak perlu lagi susah payah untuk membangun koneksi-koneksi baru. Asalkan, saudara, koneksi yang kita bangun itu memang bukan, saya tidak bilang, oh kamu koneksi sama orang-orang kaya supaya nanti kamu gampang. Itu nggak tulus. Tapi maksud saya adalah hubungan dalam ketulusan itu akan menolong anak-anak kita. Saya mau cerita satu kejadian yang saya sendiri lihat. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Makassar, ya berarti sudah cukup lama loh ya. Tapi ini kisah yang cukup membekas di hati saya karena terjadinya di depan mata saya. Jadi gembala saya itu adalah, kalau sekarang dibilang, dia adalah ketua BPD ya, dari Gereja Bethel Indonesia untuk Kota Makassar. Nah, pada waktu itu secara tahunan ada hamba-hamba Tuhan desa yang datang ke Kota Makassar, kumpul di gereja kami. Dan ada beberapa hamba Tuhan desa yang saya paling terkesan adalah seorang tua, kira-kira usia mungkin sekitar 65 sampai 70 tahun. Ya, badannya kecil, agak keriput, tapi sehat. Dia tinggal di di sebuah kota kabupaten atau mungkin kota kecamatan namanya Mamasa. Anda pernah tahu Mamasa? Tahu ya? Dari Makassar ke Parepare 200 kilo, dari Parepare ke Polewali 200 kilo, dari Polewali ke Mamasa. Itu gunung-gunung semua, saudara. Dia adalah gembala sidang. Gerejanya di atas gunung. Tetangganya jauh, saudara. Ya mungkin di balik gunung, kan begitu. Mereka tuh gampang. Mereka tuh kalau cerita jarak, ya di balik gunung, di gunung sebelah, begitu loh, saudara ya. Nah,
Datanglah dia, terus setelah beberapa kali ketemu, dia bilang, saya pas ada di situ. Dia bilang, Pak, bisa nggak anak saya datang di sini kerja jadi koster gereja? Siapin kursi, bersihkan WC, apa aja Pak. Anakmu umur berapa? Iya, sudah lulus SMA. Ya nggak apa-apa, datang aja kata gembala saya. Ya, beberapa satu minggu kemudian datanglah anak itu, saudara, kurus, ya kurus. Kemudian dia mulai ketemu dengan kita-kita, mulai pelayanan bareng, saudara. Ya benar, dia atur rajin sekali. Ya kira-kira sekitar mungkin 6 bulan lah. Cabang kami yang ada di Jakarta itu telepon ke Makassar. Ada nggak orang yang bisa bantu saya nih? Oh ada nih, tanya sama anak ini, mau nggak kamu ke Jakarta? Oh mau. Dari Mamasa saudara pindah ke Makassar, terbang ke Jakarta. Mungkin dia kayak orang bingung lihat itu. Biasa lihat gunung, ini lihat gedung gitu ya. Di sana saudara dia kira-kira 1, 2 tahun, 3 tahun dia sekolah Alkitab dan bukalah cabang di Tangerang. Dia jadi gembala di Tangerang. Jemaatnya dari puluhan menjadi ratusan. Lebih banyak daripada jemaat papanya. Saudara. Papanya bangga sekali. Kira-kira beberapa tahun kemudian, saudara, datang lagi bapak ini bawa hadiah untuk gembala saya. 2 ekor ayam hidup. Bukan ayam panggang, ayam hidup, saudara. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Anakku sekarang sudah jadi gembala. Lebih besar dari saya. Dia kasihkan itu, apa? Dia pegang kakinya, saudara, dikasihkan. Gitu ya. Ayam hidup. Aduh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu sudah tugas saya, apa segala macam. Dia bilang, Pak Pendeta, masih ada adiknya lagi yang baru lulus. Oh nggak apa-apa, datang aja. Datanglah adiknya, saudara. Ya, datang adiknya, sama, ikuti jejak kakaknya, dia kerja-kerja-kerja. Kakaknya tiba-tiba telepon dia. Kamu ngapain di situ? Bantu saya di sini dong. Dia terbang lagi ke Tangerang, saudara, bantu kakak. Dia jadi WL, dia menikah, dia punya anak. Di situ saya mulai melihat, saudara, seorang hamba Tuhan desa yang tidak mungkin, saudara, bisa berada di tempat seperti anaknya. Tapi lewat koneksinya, anak itu bisa ada di tempat yang seumur hidupnya. Dia tidak pernah sampai di sana. Ada tempat, ada orang yang kita nggak mungkin bisa ketemu kalau tidak dibawa oleh seseorang. Perhatikan itu, saudara. Anda mau usaha kayak apapun, saudara, tidak akan pernah sampai di sana. Dan ada orang-orang tertentu yang tidak akan pernah Anda jumpai karena itu bukan dalam kapasitas saudara. Hanya bisa ke sana jika ada orang yang dari sana ketemu saudara dan bawa Anda ke sana. Ada raja-raja yang tidak bisa Anda temui, tapi hanya bisa Anda ketemu lewat koneksi. Saudara mau belajar kayak apapun, saudara, tanpa koneksi nggak pernah bisa. Ya, saya kan pernah cerita sama saudara, perempuan Sunem itu nggak pernah bisa ketemu raja. Sejak dia ketemu sama Elisa, dia ketemu raja. Karena Elisa menjadi koneksi dia untuk ke raja. Koneksi itu adalah warisan. Makanya jaga hubungan baik satu sama lain. Ya, koneksi yang kita bangun itu penting, saudara. Kalau saudara ini sudah seorang bisnismen, Anda punya koneksi yang baik, itu warisan. Ya. Yang kelima coba kita lihat, saudara. Kelima, saya sebut sebagai warisan ilmu. Ya, warisan ilmu itu adalah warisan. Ada satu disertasi dari teman dari seorang hamba Tuhan, ya, dan saya sempat baca. Dia tuliskan disertasi dia kira-kira berapa halaman ya, mungkin 300-400 halaman. Dia meneliti, dia meneliti, dia meneliti, dan dia menemukan satu fakta. Dan dia ketika dia disertasi, dia sidang, dia bilang begini, dari hasil semua yang saya survei, dari sampel yang saya terima, maka dia berkata begini, saudara, bahwa kesejahteraan seseorang sangat bergantung dengan pendidikannya. Semakin sejahtera, semakin tinggi pendidikannya, semakin mudah baginya untuk sejahtera. Disitulah saudara dia memberikan sebuah kesimpulan bahwa kemiskinan dan kebodohan itu satu paket. Ya, coba Anda perhatikan ini.
Jadi ilmu itu adalah warisan. Dan uniknya saudara, coba kita lihat next. Ilmu itu adalah harta karun yang ringan. Sehingga Anda mudah membawanya kemanapun. Kan orang pinter bukan dari kepalanya yang besar atau kepalanya yang kecil, benar nggak? Tambah pinter, tambah gede. Kalau tambah bodoh, tambah kecil, saudara. Enggak. Anda mau belajar sampai punya gelar puluhan, kepala saudara nggak tambah besar loh. Dan hebatnya ilmu itu dibagi nggak kurang. Anda mau bagi kepada 1.000 orang, 1.000.000 orang, Anda tidak pernah kurang. Kalau uang Anda bagi kurang, ilmu enggak. Bahkan Stephen Covey berkata, cara terbaik untuk belajar adalah ajar orang lain. Itu cara terbaik untuk belajar. Wah, saya bilang, berarti saudara, ilmu ini adalah warisan. Papa saya itu, saudara, saya bisa bilang dia orang tua yang hemat. Ya, saking hematnya, jadi agak medit. Ya, kenapa? Adik saya saja yang cewek, itu hanya punya satu boneka seumur hidup. Saya kalau minta apa-apa, saudara, yang hobi-hobi segala macam, jangan kira mau dipenuhi. Papa saya punya kebiasaan, apapun permintaan anak diendapkan 4 hari minimal. Tidak ada langsung jawab, saudara. Enggak. Dia pikir sana, pikir sini, pikir sana. Bingung saya, saudara. Mau mikir apa dia? Ya. Tapi kalau saudara saya minta untuk urusan sekolah, itu tidak pernah ditunda. Tidak pernah ditunda. Pokok dia urusan sekolah, urusan fasilitas sekolah, apapun saudara, langsung dia keluar. Kalau cukup besar, dikumpul sama dia, disiapkan, diberitahu. Saya pernah mau beli komputer, saudara, pada waktu itu agak mahal, bilang masih banyak kebutuhan, dikumpulin saudara, dibeli. Di situ saya melihat, oh ternyata ya orang tua saya paham bahwa apa? Ilmu itu adalah waris. Kita nggak bisa kasih uang nih, kasih ilmu. Pak, gimana? Nggak bisa sekolah yang bagus. Saudara begini loh, saudara. Ilmu itu bukan hanya akademik. Sekarang ini banyak sekali informasi. Sekarang banyak sekali Anda bisa cari dimanapun. Apalagi sekarang ada AI. Anda bisa nanya banyak. Nggak semua jelek loh. Ya, beberapa sangat-sangat masuk akal. Kalau Anda mungkin pernah dengar berita, ya, saya lupa negara mana. Jadi orang tuanya ini sudah mungkin 8 sampai 10 dokter tidak bisa deteksi sakitnya apa. Akhirnya dia tanya sama siapa? Sama AI. Dia kasih semua data, data semuanya. Sampai akhirnya ketahuan, saudara, bahwa itu ada bagian pada lambungnya. Langsung disuruh, dibilang, saya mau kamu lakuin seperti petunjuk ini, buka dan scan bagian lambung itu. Ketahuan beneran, saudara, dioperasi sembuh. Dia sampai heran. Ya, benar. Jadi, ilmu itu banyak. Anda bisa belajar. Kalau kita itu hanya sekedar, hanya punya pengetahuan, ya hanya sekedar sekedar tahu aja, Anda tidak belajar ilmunya, saudara, maka susah. Coba kita baca ayat ini. Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah apa? Sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Oke? Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah apa? Kebodohannya. Coba lihat saudara, akal budi menurut the message itu true intelligence. Jadi benar-benar saudara, akal budi itu adalah ilmu, kepandaian. Itu ternyata sumber kehidupan bagi yang mempunyai. Jadi memang sangat-sangat dekat orang yang bodoh dengan orang yang miskin. Kalau saudara mau lihat anak-anak kita berhasil, bekali mereka ilmu yang banyak. Coba lihat ayat ini. Pengkhotbah bilang begini, saudara. Pengkhotbah pasal 4, 13, 14. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Perhatikan ini. Ini cuma sebuah ilustrasi dari Salomo. Daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Muda miskin dibandingkan dengan raja kaya. Bedanya apa? Satunya berhikmat, satunya bodoh. Orang bodoh pegang kekayaan. Oke? Orang miskin pegang ilmu. Coba lihat saudara hasilnya. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja.
Biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang apa? Tua itu. Nah, kita lihat di sini, saudara, bahwa ilmu atau hikmat itu bisa mendatangkan keberhasilan. Sementara kebodohan bisa menghabiskan kekayaan. Makanya Salomo bilang, saudara, kalau nanti yang datang ini bodoh, sia-sia yang saya bangun. Tapi kalau yang datang ini berhikmat, waduh, itu akan berkembang. Karena tidak dibutuhkan orang kaya untuk berhasil. Tidak dibutuhkan modal besar dulu untuk berhasil. Tapi dibutuhkan hikmat. Karena ketika ada hikmat, ada kreativitas. Ketika ada hikmat, saudara, ada banyak hal-hal baru yang bisa dihasil. Sudah berapa nih, saudara? Udah 5. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, yang keenam. Ini dihafal nggak ya? Yang jangan sampai nanti keluar pintu, hilang semua, menguap. Nanti saya ulang ya. Nanti saya ulang dikit, Anda foto ya. Supaya diingat ya. Oh, dicatat sama Ibu. Ibu Linda, Ibu Gembala. Yang keenam adalah apa? Warisan kekayaan. Nah, ini loh Pak yang dari tadi Pak saya tunggu-tunggu Pak. Ini loh Pak. Ruko anak 3 ya 3 ruko. Itu. Anak 5 deposito 5. Asuransi 20 M satu orang satu. Itu loh Pak. Pabrik 3, anak 3. Jalan semua. Rumah, mobil 3 itu. Saya sekarang kerja Pak. Untuk apa? Supaya anak kelima saya dapat satu pabrik. Gitu. Itu loh Pak, benar-benar. Supaya nanti tenang. Ini loh Pak, nanti masa tua kita pegang duit Pak. Supaya jangan diinjak-injak anak. Gitu, saudara. Ya nggak salah. Tapi di poin 6. Poin terakhir. Amsal 13:22 dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi apa? Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, kenapa saya anggap kekayaan sebagai warisan? Karena Amsal berkata orang baik meninggalkan warisan. Tidak ada keterangan. Tetapi di bawahnya dikatakan apa? Kekayaan orang berdosa. Warisan dan kekayaan dijadikan satu sama ayat ini. Sama berarti. Jadi yang dimaksudkan orang baik meninggalkan warisan itu sama aja orang baik meninggalkan kekayaan bagi anak cucunya. Artinya apa? Kekayaan materi itu juga warisan. Tetapi saudara, saya tidak taruh dia di pertama. Kenapa? Anda tahu alasannya? Karena begini saudara, kekayaan itu menawarkan 3 hal. Pertama adalah kebebasan. Kedua adalah kekuasaan. Ketiga adalah kemampuan. Orang kaya itu, saudara, punya kuasa. Orang kaya itu punya kemampuan. Saya kasih contoh sama saudara. Anda kalau pergi ke restoran, ya, yang cukup bagus begitu, Anda makan karena item sebelah kiri, atau Anda makan karena item sebelah kanan. Kanan. Apa itu kanan? Harga. Anda lihat nih sebelah kiri stick. Waduh. Cara dia bawakan, cara dia plater. Ini senang ini. Bagus ini. Enak ini. Anda ke samping. Anda turun. Ini aja mas. Yang dibawa aja. Walaupun gambarnya Anda tunjuk di atas. Anda begitu geser ke kanan. Anda turun ke bawah. Harga paling murah. Ini aja. Benar gak? Orang kaya. Ini nggak dilihat yang kanan. Apa yang dia lihat mata, aku mau ini. Ini. Saudara bayangkan, saudara. Kalau anak kita kasih dia kekayaan sebagai urutan pertama, kita berikan dia kekuasaan, kita berikan dia kemampuan, kita berikan dia kuasa tanpa takut akan Allah. Tanpa karakter yang baik. Tanpa martabat keluarga yang terhormat. Tanpa, saudara, 5 bagian tanpa ilmu. Kira-kira jadi apa kekayaan kita? Bukan cuma habis, merusak.
Karena dia punya kuasa, seperti anak kecil, Anda kasih pistol. Seperti anak kecil, Anda kasih pisau. Dia akan merusak sana sini. Jadi anak manja, anak yang liar, anak yang tidak takut akan Allah. Makanya kenapa saya taruh ini paling akhir. Supaya kita mengerti warisan-warisan yang kita berikan ini. Jika seandainya kita tidak mampu mewariskan kekayaan besar kepada mereka, saya yakin 5 warisan yang mereka punya ini, saudara, itu bersifat kekal dan menghasilkan kemakmuran bagi hidup. Ini penting, saudara. Karena apa? Karena nilai itu bukan cuma uang. Ini saya pernah ketemu seorang bapak. Saya sudah ikuti hidupnya karena juga dia sebenarnya teman sih, ya, teman jemaat juga tapi teman lah. Dia hidup semau dia, saudara. Waduh, pokoknya saya bilang kamu itu hidup ya. Sepertinya tidak ada neraka, saya bilang begitu. Hidup seenaknya, saudara. Ya sudah punya istri, dia suka sama cewek mana, oh, ambil aja, saudara. Benar-benar, tapi kaya. Satu kali, saudara, dia ketemu sama saya, cuma berdua. Dia bilang begini, tapi saya kakak kok gitu ya. Kok saya ya, setelah saya hitung-hitung, saya ini tahun ini, saya sudah hasil 100 M. Bilang begitu. Itu pas belum sampai akhir tahun. Oh ya, saya bilang begitu. Hebat kamu. Tapi kamu harus tahu ya, anakmu itu butuh kamu. Tak sekolahkan bagus kok. Kasih semua fasilitas. Kan tanggung jawab saya sudah selesai. Saya bilang begini sama dia. Bro, ayo kita hitung-hitungan, saya bilang. Kalau kamu kasih anakmu 2 M, 1 bulan. Karena kamu kaya. Saya mau nanya sama kamu. Bisa nggak nanti anakmu sukses, anakmu hebat, anakmu dewasa, dia kasih kamu 2 M atau 3 M sebulan? Bisa nggak? Bisa. Saya bilang, nanti satu saat anakmu akan datang, Pak, aku bayar utang. Jangan ganggu hidupku lagi. Kamu mau apa? Dia diam. Dia kayak nggak percaya dengan apa yang saya ngomong. Saya bilang, tapi coba kamu ada di situ ketika dia sedang kehilangan, dia sedang kesepian, dia sedang sendiri, kamu siapkan bahumu untuk dia nangis. Kamu buka tanganmu untuk peluk dia. Kamu dengar dia bicara tentang kedalaman hatinya. Kamu dampingi dia di dalam masa-masa dia belajar. Sampai dia sekaya apapun, dia nggak mungkin bisa bayar itu. Karena uang itu ada nilainya. Kekekalan itu nggak ada. Terlalu besar. Jadi saudara, saya bilang sama dia, saudara, ini nggak bisa. Makanya saudara, jangan sampai kita kerja cari duit, kita lupa keluarga. Kita kerja cari duit, kita lupa waktu, kita lupa anak-anak. Satu kali saya ada di Singapura, coba kita lihat, saya lagi nunggu orang sakit waktu itu. Mirip-mirip lah ada gambar ini. Ya, ini namanya juggling. Permainan bola yang dilempar. Kemudian saudara artikel itu nulis begini. Hidup ini seperti bermain juggling, dia bilang. Kita punya 5 bola, ini kan 3 ya. Kita punya 5 bola. Coba ditampilkan. Kita punya 5 bola. 5 bola ini namanya spiritual, keluarga, kesehatan, pertemanan, dan pekerjaan. Nah, setiap manusia harus melemparkan 5 bola ini supaya jangan jatuh. Dia bilang. Ketika dia bermain dengan begitu baiknya, maka hidupnya akan seimbang. Tetapi kalau seandainya harus jatuh, usahakan, dia bilang. Usahakan yang jatuh itu adalah pekerjaan. Kenapa? Karena bola pekerjaan itu terbuat dari karet. Sementara bola spiritual, bola keluarga, bola kesehatan, bola pertemanan itu terbuat dari kaca. Kalau nanti salah satunya itu jatuh, maka dia pasti retak dan tidak pernah sama.
seperti sebelum. Wah, saya pikir-pikir, benar juga tuh, saudara. Kalau orang bangkrut, bisa bangun lagi enggak? Bisa. Tapi kalau kesehatan udah rusak, Anda mau pakai uang sebanyak apapun, nggak bisa beli. Kalau family Anda hianati, hati yang luka itu nggak mungkin bisa balik utuh. Dulu tidur nyenyak, mau HP bunyi, mau HP dibiarkan di ranjang, mau HP digeletakkan, mau tidak di password, nggak apa-apa. Ketika terjadi pengkhianatan, masih bisa tidur enak. Ketika HP bunyi, jangan-jangan, jangan-jangan, saya bisa balik. Ini saudara, kesehatan. Ada teman saya, umurnya 65. Saya ketemu dia, dia bilang begini, Henry, saya kasih kamu nasihat. Oh iya om, karena dia 65 tahun saudara. Jadi saya waktu itu umur berapa, masih 40 lebih. Iya om. Om ini dapat nasihat dari teman om, umurnya hampir 80. Wah, berarti ini warisan nasihat ini ya om ya. Iya. Dia bilang begini, kamu pelayanan, kamu kerja, apapun yang kamu lakukan, sibuk apapun, ingat sehat, dia bilang. Karena banyak orang, waktu dia sehat, dia pakai sehatnya itu untuk kerja mati-matian, cari uang. Nanti ketika dia sudah punya uang banyak, dia pakai uangnya, beli kesehatan. Karena sudah sakit-sakitan. Bodoh itu namanya. Oh, saya mulai dengar nasihat. Ya benar juga, sudah. Sehat, mumpung udah, kerja kayak orang gila, sudah. Dapat duit banyak, saudara. Akhirnya nanti, ya, beli obat batuk, beli obat, beli cek sana, cek sini. Jangan, dia bilang. Kerja secukupnya, istirahat secukupnya. Kerja secukupnya, sisihkan waktu untuk rileks. Oh, saya pikir, oke. Itu nasihat yang baik. Saudara ingat, saudara, ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang bangkrut, ada orang-orang yang jatuh ekonominya. Selama ini masih utuh, dia pasti bangun lagi. Apa yang dicari, saudara? Ini kan teman. Teman bisa nolong kita. Hubungan bisa nolong kita. Jadi hari ini, saudara, inilah keenam warisan yang kita perlu siapkan. Ya, coba diperlihatkan. Yang pertama apa? Enggak, ini dulu dong. Ini aja belum hafal nih. Warisan rohani. Kemudian martabat keluarga. Habis itu karakter. Habis itu, saudara, koneksi. Habis itu ilmu. Habis itu kaya. Ya, inilah keenam warisan yang perlu kita siapkan. Kalau kita sudah kadung, saudara, ya mana toh yang kira-kira bisa diperbaiki? Kalau itu bisa diperbaiki, saya percaya, saudara. Maka Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita sesuatu yang luar biasa. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri datang sama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu yang tadi, Pak Peter. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan
Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi yuk, angkat pujian ini sama-sama. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara, waktu sudah lewat bertahun-tahun. Dan mungkin saat kita refleksi, kita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Ada hal-hal yang lupa, yang terlewatkan yang kita buat. Kita tidak mengajarkan karakter kepada anak-anak. Kita terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk memberikan teladan dan contoh. Kita jadi papa yang tidak hadir. Kita jadi ibu bayang-bayang. Dan anak-anak mulai hidup masing-masing tanpa peduli satu sama lain. Saudara, saya percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keluarga yang retak. Karena kuasa Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Mungkin hari ini saudara, ada hal-hal yang terlewatkan. Nama baik sudah rusak. Koneksi sudah putus. Tapi kalau hari ini kita rendah hati, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, ada banyak kegagalan, ada banyak kesalahan dalam keputusan yang aku ambil. Doakan anak-anak kita, supaya Tuhan membuka jalan baru untuk mereka. Supaya Tuhan membuka tempat-tempat baru. Anda ingat Ishak, dia menggali sumur Abraham, tapi direbut oleh musuh. Dia menggali sumur Abraham, direbut oleh musuh. Sampai akhirnya dia ketemu sebuah sumur bernama Rehobot. Ada saatnya oleh karena kesalahan-kesalahan kita, anak-anak menggali sumur-sumur kering. Tapi berdoalah supaya pembelaan Tuhan itu datang. Karena hati yang kembali kepada Tuhan, hati yang bertobat, didengar Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh hati. Doakan mereka satu persatu. Selagi ada kesempatan, nasihati mereka, doakan mereka. Dan akui setiap kesalahan. Maka saya percaya rekonsiliasi antar generasi akan terjadi. Maka hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Hati bapak-bapak akan kembali kepada hati anak-anak. Maka mereka akan menggali sumur-sumur peninggalan. Sumur-sumur yang baru. Dan mereka akan ketemu sumur Rehobot. Hari ini saudara, kalau saudara mau berdoa untuk anak-anak saudara, mari angkat tangan saudara, sama-sama kita bawa. Tuhan, kami bawa anak-anak kami. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kami sadar kami bukanlah orang tua yang sempurna. Kami sadar Tuhan ada kesalahan, keputusan yang kami ambil. Ada kegagalan yang pernah kami lakukan. Tuhan, biarlah itu menjadi pelajaran-pelajaran penting. Tapi hari ini Tuhan, kalau ada anak-anak yang di luar jangkauan kami. Ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa lagi kami jangkau. Dan mereka hidup sendiri dan mereka melakukan hal-hal yang salah. Tuhan, biarlah doa kami dan tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Di dalam nama Yesus, kami tarik mereka kembali Tuhan.
Mungkin ada kebencian kepada kami. Mungkin ada kemarahan terhadap kami. Mungkin ada kesalahan yang kami buat terhadap mereka Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa supaya terjadi rekonsiliasi dalam alam rohani. Supaya hati anak-anak berbalik kepada hati bapak-bapaknya. Hati bapak-bapak berbalik kepada hati anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan biarlah terjadi rekonsiliasi secara rohani terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami mengakui kesalahan kami Tuhan. Bahwa ternyata ada begitu banyak jenis warisan yang kami abaikan, kami lupakan. Kami terlalu fokus Tuhan untuk mencari kekayaan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami diberi kesempatan memperbaiki kesalahan kami. Kalaupun kami tidak diberi kesempatan, biarlah doa kami Tuhan dan pertobatan kami yang naik kepada Tuhan. Dan kasih karunia Allah lah yang membuka jalan bagi anak-anak kami. Doakan saudaraku, doakan mereka. Biar ada waktu sementara musik menyembah Tuhan. Ada waktu kita ambil 1 menit ini. Sebutkan nama anak-anak saudara. Sebutkan dan mulai doakan. Mulai berkati mereka, Ya masih, ya masih, ya masih. Oh haleluya, la 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 masih, ya la 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 masih. Ya la 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 masih. Haleluya, haleluya. Tuhan biarlah berkat ini Tuhan turun dalam hidup mereka. Satu demi satu. Dari anak-anak paling besar, paling tua, sampai yang paling kecil. Tuhan keluarga demi keluarga mereka. Aku melepaskan berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada